Iya. Karena aku dulu dari pageant ya, bukan model ya. Oh iya. Memang dunia yang sangat berbeda, cuman alhamdulillahnya dulu waktu aku sekolah tuh pernah ada masuk kelas teater, jadi sedikit banyak aku bisa tahu dunia acting itu seperti apa, tinggal mendalami aja lagi. Dengan belajarnya itu paling aku suka ngaca, acting sendiri, ngomong sendiri di kaca, seolah-olah lagi marah kayak gimana nih mukanya, bagus lah ya, lagi nangis gimana nih, bagus lah ya, lagi bahagia kayak gimana nih. Jadi aku belajarnya itu otodidak sih. Oh, oke. Tapi ketika dulu kali syuting banyak belajar nggak sih sama lawan main dan Itu banyak banget. Aku salut banget dengan aktris dan aktor yang pernah kerja bareng sama aku, melihat mereka dengan profesionalitasnya bisa menghafal skrip yang begitu banyak, ya kan? Menurut aku mereka hebat banget, amazing banget, dan tentunya aku belajar banget dari mereka. berarti ke depan akan fokus di acting kah untuk pageant-pageant di belakangin atau seperti apa? Kalau untuk dunia pageant aku udah selesai alhamdulillah karena sudah pernah ajang nasional dan internasional. Jadi sekarang insya Allah pengennya fokusnya ke dunia entertainment, baik itu film atau yang lain-lain, pokoknya di entertainment. Sudah ada tawaran kan selain film? Aku karena lagi fokus untuk sebagai content creator, jadi banyaknya itu paling di bintang tamu, terus ajak-ajak collab bareng kayak gitu. Karita artinya kan lu dibilang seksi, selalu tampil seksi. Gimana sih mungkin pandangan orang luar konotasi seksi kan mungkin Iya, ada yang berbeda. negatif ya. Oh sendiri yang selalu tampil seksi, gimana kan? Kalau menurut aku ya, menurut aku nih bukan seksi yang menjurus ke arah nakal atau apa ya, tapi lebih ke fashion menurut aku. Aku selalu mengarahkan fit aku di konten aku itu semuanya arahnya ke fashion gitu ya, dan memang benar sih konotasi di orang-orang itu pasti ada yang negatif, ada yang support, ada yang enggak. Cuman balik lagi, this is my life, hidup aku merasa tidak mengganggu orang, ya kan. Jadi menurut aku yaudah aku lakuin apa yang aku senengin, dan paling penting adalah aku disupport sama keluarga. Menurut aku itu lebih dari cukup gitu. Jadi aku nggak peduli orang ngomong apa, yang penting I do me, you do you, that's it. Tapi memang menampilkan fashion yang seperti itu merasa nyaman kah? Walaupun memang dianggap masih kadang dianggap miring gitu sama orang. Nyaman banget karena I am myself, aku jadi diriku sendiri gitu. Aku nggak mau hidup hanya untuk supaya diterima oleh orang lain. Aku mending hidup ya diriku gitu ya, untuk bahagiain diriku, bahagiain orang-orang di sekitarku. Yang selagi itu maksudnya di arah yang positif. Toh juga aku kan nggak mungkin lah ya kemana-mana semuanya pakai baju haram istilah zaman sekarangnya. Pasti ada momen-momennya, kalau misalnya ke mall kayak gimana, pengajian kayak gimana, ya pokoknya menyesuaikan itu intinya. Kan sebagai konten kreator di TikTok juga segala macam. Biasanya suka nonton konten apa sih? Kalau di TikTok itu lebih banyaknya itu sarkasme ya. Jadi yang pertama kali viral itu tentang konten selebgram influencer 20.000 followers itu juga sebenarnya adalah sarkasme dan keluhan aku di dunia perinfluenceran ini. Jadi kebanyakan konten-konten yang aku angkat itu berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman orang-orang yang suka curhat sama aku. Akhirnya aku bikin jadi konten dalam bentuk sarkasme seperti itu. Jatuhnya menyindir, mau tidak mau. Orang-orang tuh bilangnya aku menyindir, tapi aku tuh selalu bilang aku gak nyindir, aku cuman sarkas doang gitu. Tapi kalau yang tersindir akhirnya berubah ya alhamdulillah gitu ya. Tapi untuk menyindir pihak-pihak tertentu tuh sebenarnya gak ada niat sama sekali. Saya pernah punya pengalaman sarkas nggak sih? Pengalaman sarkas justru yang minta barteran itu pengalaman pribadi ya, wah. Aku juga pernah seperti itu. Dan juga banyak juga kan dari misalnya brand-brand yang mengeluh gitu ya, kalau influencer ini banyak yang minta barter tanpa mau beli gitu. Aku tuh itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Dulu aku tuh seperti itu, merasa sombong gitu ya. Tapi akhirnya sekarang belajar karena aku juga punya usaha, banyak orang yang minta barter sama aku, akhirnya kesel juga. Akhirnya makanya timbullah konten itu. Mau tidak mau para fans selebgram itu yang terkenal itu kayak nyerang nggak sih, nyerang dirimu karena kan dianggap menyindir Ya, salah satu. itu nyerang banget ya, dan banyak yang bilang ya kita tunggu dulu pemirsa. Iya, siap. Maafkan saya Ya. yang telah Nah, jangan gemeteran. Jangan gemeteran dong. Jangan gemeteran. maaf ya. Ini bisa siapa ya? Ya, lanjut. Rita. Iya, lanjut ya. Ya gimana?
kalau diserang itu sebenarnya banyak dan aku jadi takut karena banyak yang nyebutin nama selebgramnya, nama influencernya, padahal niatnya itu sebenarnya nggak nyindir selebgram tertentu, cuman umum aja gitu, yang merasa ya udah gitu kan, pasti ketawa-ketawa kalau yang merasa gitu. Tapi yang bikin aku takut itu orang jadi nggak percaya sama aku. Jadi kalau misalnya aku review di endorse beneran, orang-orang tuh pada bilang ini pasti selebgram lagi bohong kan, kayak gitu. Akhirnya aku perlahan-lahan mulai merubah kontennya dari yang pertama selebgram 20.000 followers yang sombong, akhirnya jadi sarkasme aja lah, karena akhirnya brand-brand juga pada takut mau endorse karena orang-orang pada ngira ini pasti dibayar kan, pasti ini pura-pura kan, karena aku sering sarkasmenya di situ. Tapi memang kenyataannya demikian, orang yang lo tahu di sekeliling lo yang punya selebgram ya suka ya balik lagi karena kontennya itu terinspirasi dari pengalaman pribadi ya kan, curhatan dari orang-orang sama aku ya, mungkin ada benarnya gitu, tapi pastinya dilebih-lebihin untuk tujuan entertainment, hiburan. apa sih yang mau lo edukasikan buat selebgram itu yang notabene mungkin sudah punya nama jadi kayak tinggi ya. Paling ini ya, maksudnya walaupun kita dibayar tapi tetap real gitu, dan juga harus hati-hati dalam menerima endorsan karena kan sekarang banyak banget misalnya kayak pelangsing lah, peninggi lah, terus juga misalnya pemutih yang tidak jelas nih asal usulnya, nggak Bepom ya kan, yang ingredientsnya juga nggak jelas. Nah itu tuh harus lebih selektif gitu, jangan mikirin duitnya doang tapi harus memikirkan keselamatan para followersnya, para fans-fansnya yang akhirnya mau beli gara-gara postingan kamu. Nah itu sih yang pengen aku edukasiin buat para selebgram, karena aku juga masih banyak lihat selebgram itu banyak yang endorse itu misalnya pil pelangsing yang mungkin nggak ada Bepomnya, itu kan bahaya ya buat kesehatan ya. Pokoknya yang seperti itu tuh arahnya Mungkin karena tergiur ya, karena tergiur duit ya akhirnya di ini. Terus juga pembesar payudara lah, terus apalagi itu judi online lah gitu loh. Karita soal yang tadi masih seksi-seksi gitu, umbar-umbar foto-foto seksi atau pakai baju-baju haram lah kasarannya kalau kata warganet. Tapi sempet nggak sih terima komen-komen yang yang jelek-jelek gitu, atau mungkin ada akun-akun nakal yang mencoba jahil gitu, coba nawar gitu, atau seperti apa? Alhamdulillahnya untuk arah negatif yang misalnya melecehkan gitu sepertinya tidak ada sejauh ini. Apa mungkin karena aku kan notif komennya mati ya biar fokus bikin konten aja gitu. Tapi sejauh yang aku baca tuh untuk menjurus ke pelecehan gitu sepertinya tidak ada. Tapi yang aku sedihin itu adalah komen negatifnya yang misalnya body shaming, misalnya kayak dasar lo hitam aja pede, misalnya begitu ya kan, atau misalnya dasar aku sebenarnya gitu. Yang body shaming itu sih yang aku sedihnya gitu, karena terlihat ternyata banyak nih orang atau netizen yang belum teredukasi soal perihal body shaming dan perihal ya warna kulit lah ya kayak gitu. Tapi ditawarin sendiri ya pernah ya, alhamdulillahnya, karena tadi aku menurut aku arahnya itu bukan ke seksual tapi ya lebih ke fashion dan style. oke. Tapi sempat baper nggak sih kayak misalnya tadi dapat komentar-komentar kayak body shaming? Pastinya sempat baper, cuman akhirnya baper itu bukan karena aduh kok aku jadi dihina ya karena aku begini, enggak sih. Baper itu karena kasihan. Aduh kasihan banget orang-orang masa kiblat body yang goals mereka itu misalnya orang Korea misalnya gitu, let's say orang Korea yang kulitnya harus putih baru diakuin cantik, baru diakuin cakep gitu. Mereka nggak sadar bahwa di dunia Hollywood sendiri banyak orang yang berlomba-lomba pengen bikin tan kulit kayak kulit orang Indonesia gitu ya, biar eksotis gitu. Itu sih yang menurut aku kayak bapernya, kasihan sama netizen Indonesia yang nggak open minded. Nah itu sih. Tapi sempat nggak sih bahas komentar mereka dengan memberikan edukasi gitu atau sebuah wawasan bahwa warna kulit di Indonesia tuh seperti ini untuk wanita gitu? Kalau untuk balas komen mereka sendiri tuh nggak pernah ya, karena menurut aku itu akan sia-sia kalau kita menyerang netizen. Pasti mereka akan selalu ada cara untuk membuat kita sakit hati. Jadi cara aku sendiri adalah paling diamin aja, komennya dibiarin aja, pasti nanti akan ada yang belain aku gitu ya kan. Paling aku bikin story atau misalnya curhat di konten YouTube aku, bilang ya teman-teman ya kalau misalnya kalian nggak pede sama kulit gelap, kalian nggak boleh nggak bersyukur kayak gitu, karena kulit Indonesia itu malahan banyak dipuji sama orang-orang asing kayak Hollywood kayak gitu. Oke, mungkin terakhir kan sekarang lebih fokus ke acting. Sebenarnya nyamannya sekarang gimana sih? Apakah memang ingin modeling aja atau justru model? Sebenarnya aku nyamannya di dunia selebgram
influencer Oke. dan konten kreator ya. Oke. Sekarang lebih enak ya. Lebih Iya, enak. karena aku merasa karena aku tuh karakternya introvert banget, jadi lebih enak bekerja dengan aku dan timku sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk main film lagi, kenapa tidak? Karena aku juga pengen berkarir di dunia entertainment. Jadi kalau untuk bertahan pastinya kita harus menerima peluang-peluang yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi aku juga tidak misalnya menolak lah kalau misalnya ada tawaran film, pasti aku akan pikirin lagi. Dan juga tapi main fokus aku adalah konten kreator itu. Ya, Tarita